Halo Sobat Cinta, selamat datang di dalam podcast kita kali ini dari Pernikahan Ideal bersama saya Coach Lawrence. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai jodoh saya di mana. Ya, ini menjadi banyak pertanyaan daripada anak-anak muda yang ketika mereka dalam perjalanan hidupnya mereka merasa begitu sulit mencari pasangan hidup. Ya, nah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai jodoh saya di mana. Bersama saya hari ini adalah Bro Christian. Ya. Halo Bro Christian. Halo Sobat Cinta semua. Terima kasih udah diundang kembali Coach di acara ini. Ya. Oke, ya. Ini kebetulan Bro Christian baru merayakan hari ulang tahun pernikahannya yang ke-22 ya. 22. Wah, selamat 20 dulu tahun nih, ya, 22 tahun saya sudah melangsungkan dan menjalankan pernikahan saya. Wah, mantap. Ya. Saya rasa ya cukup banyak pengalaman yang dialami oleh Bro Christian sehingga dia bisa membagikan bagi kita mengenai jodohnya. Ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama untuk Bro Christian, menurut Bro Christian nih, kira-kira jodoh itu dicari atau bagaimana nih Bro Christian? Oke, begini Coach, ini kalau menurut saya ya, gitu. Karena kan sekarang itu banyak anak muda yang dalam tanda kutip bilang gue lagi cari jodoh gitu. Iya. Ya, emang kalau misalnya kita diem-dieman, ya jodoh itu nggak akan datang. Nggak bisa datang sendiri. Oke, berarti harus dicari nih ya. Kita perlu berkumpul, istilahnya begitu. Oh iya. Ya, kita perlu berkumpul, kita perlu berkomunitas, kita perlu sedikit usaha untuk kita bisa bergaul dengan orang, supaya kita dikenal sama orang, sehingga ya itu tiba-tiba ada yang klik satu begitu. Nah, itulah yang sifatnya seperti itu. Jadi jangan nanti jodohnya turun sendiri, dia yang hubungin saya, nggak bisa begitu. Berarti jodoh itu harus dicari ya, Bro Christian? Ya, sebenarnya ada usaha. Usaha dari kita supaya kita bergaul. Sebenarnya kan begini, Coach. Kalau kita mau tahu kira-kira jodoh kita di mana gitu ya. Yang saya tahu ada beberapa orang yang dapat jodohnya di tempat sekolah. Oh iya, dari teman sekolah ya. Teman sekolah gitu. Ada yang dapat jodohnya entah sekolah entah kuliah. Kalau saya kan dari teman kuliah. Gitu, istri saya dulu teman saya kuliah gitu. Itu kan sebuah forum atau sebuah komunitas yang isinya banyak orang gitu, dan seumuran kurang lebih lah ya gitu. Jadi yang bisa punya kans untuk jadi jodoh kita, kan kira-kira begitu. Lalu di tempat kerja, tempat kerja, atau di gereja misalnya, atau di komunitas gitu, itu kan bisa ketemu tuh. Nah, dengan ketemu, dengan banyak interaksi, akhirnya kan timbul tadi kayak klik-kliknya itu tadi, ya sehingga ya itu dari sanalah kita bisa dapat jodoh gitu. Atau kalau sekarang yang banyak juga ini dating apps, Coach. Oh, lewat dating apps juga ya? Ini bukannya orang frustasi ya untuk mencari pakai dating apps? Enggak juga gitu loh. Karena saya tahu beberapa orang yang dapat jodohnya dari sana, dari dating apps, dan ternyata Tuhan berkati pernikahan mereka gitu. Tapi dari dating apps itu kan kita juga banyak mendengar ya bahwasanya dating apps itu banyak hal-hal yang tidak baik di dalamnya. Bagaimana ini? Nah, itu makanya ini salah satu salah satu tempat cari jodoh yang kita perlu benar-benar filter. Gitu, filter. Sebenarnya semua juga harus ada filternya dong. Tapi ini benar-benar filter, artinya jangan sampai kita gara-gara bucin gitu ya, udah pengen aja dapat dan segala macam, terus kita nggak pakai filter gitu. Ini benar-benar harus difilter. Tapi itu salah satu tempat untuk kita bisa cari jodoh. Berarti punya pengalaman ya untuk teman-teman yang pernah memakai aplikasi itu dan mereka mendapatkan jodoh. Mendapatkan jodoh, merit, dan meritnya diberkati Tuhan. Jadi sampai sekarang pun mereka melayani bersama, berdua itu melayani bersama gitu, sampai hari ini. Jadi nggak salah ya kalau kita berusaha juga untuk mencari jodoh kita melalui teknologi ya. Dalam hal ini adalah aplikasi untuk mencari jodoh. Tapi alangkah baiknya sebenarnya secara komunitas itu akan jauh lebih bagus. Gitu. Karena apa? Karena kita kenal dia secara langsung gitu. Kita kenal
siapa dia tinggal di mana, mungkin kita kenal sama orang tuanya atau segala macam, itu akan jauh lebih bagus. Oke, berarti aplikasi itu alternatif terakhir lah ya. Terakhir, Jangan selalu cari malah di aplikasi langsung jodoh cari, juga jangan. Oh iya, oke. Ya. Jadi ya Sobat Cinta perlu kita catat ya, kalau kita mau mendapatkan pasangan hidup atau mendapatkan jodoh, ya tentunya kita harus berusaha ya. Dan tentunya kita juga untuk usaha itu kita bisa mulai dari komunitas-komunitas dimanapun kita berada. Ya. Oke. Ya. Aja. Oh. Gitu. Iya, bahkan ada juga yang memang dibilang begini, Chris, ini calon istri saya ya. Pada saat itu ya masih jadi teman, masih jadi teman. Chris, ini Chris ada ini cewek nih gitu. Lu kayaknya cocok sama dia katanya gitu. Ya. Ini saya kasih kontaknya ya, lu kontak ya gitu. Oke. Jadi ada kayak gitu-gitu gitu. Oh iya. Ya, jadi karena kita sahabat, kita teman dekat gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, tiba-tiba, kok kita bisa jadian gitu. Oke, berarti dulu waktu masih berteman itu nggak punya perasaan cinta gitu ya? Awalnya nggak ada. Oh, awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada. Oke. Awalnya nggak ada. Dan kan ceritanya begini, Coach. Kita kan dari Surabaya. Dari Surabaya kita udah berteman baik. Terus saya itu ada kerja di Jakarta. Di Jakarta. Nah, ketika di Jakarta itu saya nggak punya teman sama sekali. Saya nggak punya teman, saya tidak punya komunitas sama sekali di sini. Saya cuma kerja di sini. Kerja pun juga kondisinya itu jarang dapat teman. Akhirnya saya sering teleponan sama sahabat saya ini. Gitu. Dan begitu teleponan itu katanya orang Jawa, Tresno Jalaran Soko Kulino. Wah, artinya apa ini? Cinta itu bisa bersemi karena sering bersama-sama. Oh, iya. Perlu dicatat nih Sobat Cinta nih. Ya, jadi ketika ada teman-teman di dekat kita, jangan langsung menjudge, mungkin dia bukan pacar saya gitu ya. Jangan berpikir, mungkin dia bukan cinta saya. Tetapi justru dari kedekatan-kedekatan ini hubungan cinta bisa dibangun ya. Bisa. Kami itu di kelompok geng kita ada 13 orang, Coach. Jadi 8 cowok, 5 cewek. Dan dari geng ini ada 2 pasang yang sekarang menikah, termasuk saya. Jadi geng-gengan juga akhirnya bisa menjadi cari pasangan ya. Iya. Jadi Sobat Cinta ya perlu dicatat nih ya, kalau mau dapat jodoh ya jangan jauh-jauh, tapi juga mungkin dari cycle-cycle yang terdekat. Ya, yang penting adalah masuk ke dalam komunitas. Ya, jangan kita merasa ketika kita berteman kita sudah menentukan, dia bukan jodoh saya. Saya nggak ada perasaan cinta dan lain sebagainya. Karena seperti Bro Chris tadi katakan, dengan seiring berjalannya waktu, ketika ada kedekatan, ketika ada kebersamaan, maka cinta itu bisa tumbuh gitu ya. Betul. Oke, wah menarik sekali nih Bro Christian. Cewek anggap aja Ani gitu ya. Nah, Ali dan Ani itu tumbuh dalam sebuah komunitas yang sama. Nah, ketika dia tumbuh dari komunitas yang sama, kayaknya lirik-lirikan nih 2 orang, gitu. Cuman ya namanya kita berteman dulu ya nggak ada masalah, gitu. Nah, tiba-tiba satu titik si Ali ini, dia oleh pemimpin rohaninya bilang, Ali, kamu harus mengupgrade diri, kamu sekolah deh, gitu. Waduh, kan nggak ketemu sama si Ani. Gitu. Ngerti maksudnya ya, Coach? Ya nggak ketemu sama si Ani, ya udah nggak apa-apa lah. Gua yang penting melayani dulu. Umur masih 20, Coach. Kira-kira kan begitu ya. Mungkin di sekolah belajar lagi, upgrade diri lagi, sehingga sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun dia ada di tempat lain. Nah, si Ani ini karena dia punya background musik misalnya, atau punya background menyanyi gitu, dia tetap melayani. Melayani di gereja itu gitu, melayani di komunitas itu, sambil dia juga mengupgrade diri. Belajar juga, belajar vokal, mungkin belajar musik lebih lagi gitu. Nah, tiba-tiba di 1,5 tahun kemudian ketemu lagi nih Ali sama Ani gitu.
Ya, tapi ini udah upgrade nih. Ya, ini juga udah upgrade. Saling lirik melirik lagi gitu. Kira-kira begitu, Coach. Ya. Nah, itu akan membuat oh iya, ternyata gue masih ketemu sama si dia nih. Maksudnya ngerti ya, Coach? Jadi nggak dasar terus. Gitu. Nanti kalau misalnya kita saling mengupgrade diri terus dan satu titik Tuhan tiba-tiba pertemukan lagi gitu. Kita itu bisa kayak merasa, waduh bener ini dia adalah jodoh saya. Ini adalah dari Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya dia begini, nah kita itu si Aninya naik terus, si Alinya tetap di dasar. Kita nggak akan dapat itu, Coach. Gitu. Karena kita perlu selain kita perlu cocok, kita juga perlu seimbang dalam jodoh kita. Itu kalau menurut saya, Coach. Jadi hambatannya kalau kita merasa atau kita tidak mau mempunyai sikap yang gue pengen lebih lagi gitu. Jangan takut soal jodoh, sobat cinta. Kalau kita upgrade diri terus dan memang jodoh kita juga tetap upgrade diri, nanti kita akan dipertemukan dalam satu momen yang inilah momennya. Kira-kira gitu. Itu kalau misalnya usianya masih muda gitu, Bro. Tapi kalau misalnya usianya udah menjelang 28, sudah mendekati 30, ini kan udah lampu mungkin kuning. Udah nggak perlu upgrade diri, tetapi kan sudah mau mencari nih. Kira-kira gimana ini mengatasinya nih? Kan kadang-kadang udah makin usia bertambah kan juga biasanya cycle pertemanannya juga semakin berkurang. Kecil, iya betul. Iya kan? Nah, tetapi juga di dalam diri juga ada keinginan untuk mencari jodoh, tapi di satu sisi juga ada keinginan misalnya, aduh kok kayaknya gua nggak dapet gitu. Iya kan? Merasa minder. Nah, itu kira-kira seperti apa? Bagaimana mengatasinya itu? Menurut saya sih gini, tetap kita harus, atau sobat cinta yang dalam usia range ini tetap harus berkomunitas, tetap harus bergaul, tetap harus ketemu orang banyak gitu, dimanapun ya. Bisa di kantor, bisa di kerjaan, bisa di komunitas yang lain, komunitas rohani atau komunitas hobi misalnya kayak begitu ya, guys. Jadi kita ketemu semakin banyak orang, kans untuk kita dapat jodoh semakin banyak. Gitu. Sambil kita terus tetap upgrade diri. Gitu. Jadi jangan udah tamat sekolah S1 atau S2 udah selesai gitu ya. Berarti harus terus upgrade diri gitu ya. Belajar terus gitu. Karena kita dituntut untuk itu. Gitu. Kalau kita pengen dapat sesuatu yang baik, kitanya harus berubah juga dong. Upgrade diri juga bicara soal penampilan ya, Coach. Iya dong. Betul. Jangan udah merasa gua apa adanya begini, ya udah gua begini aja. Nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu, Coach. Gitu, karena bagaimanapun kan cinta turun dari mata turun ke hati katanya begitu. Iya, wah ini menarik nih. Ini biasanya pria nih. Kalau wanita begitu juga nggak ya? Saya nggak tahu kalau wanita gimana. Ini perlu tanya sama istrinya nih. Lain kali kita bikin podcast dengan istrinya. Betul. Gitu ya. tapi seperti itu, Coach. Seperti itu. Jadi pertama kali pasti fisik dulu lah, gitu. Kebanyakan ya. Makanya secara penampilan kita juga harus perhatikan dong. Ini khususnya untuk pria nih ya. Iya. Untuk pria. Penampilan juga kita perhatikan. Bagaimana potongan badan kita, gitu. Apakah seperti ini atau seperti ini, gitu. Bagaimana bau kita. Bau badan nih perlu dicatat nih. Jangan bau badan deketin cewek pada kabur semua ya. Gitu. Bagaimana kita bisa manage itu gitu dan segala macam. Semakin kalau pria ya, sobat cinta ya, kalau pria karirnya makin nanjak, banyak dikejar tuh. Bener nggak sih? Betul. Iya. Wah, ini pria sukses nih. Tapi kadang-kadang waktunya habis ini buat kerja. Nah, kalau gitu perlu nonton episode yang sebelumnya. Betul. Pria harus bisa punya prioritas. Sehingga dia bisa atur waktu dengan sebaik mungkin. Gitu, Ya, jadi sobat cinta, ketika ada hambatan di dalam diri kita, jangan putus asa, jangan terus kemudian menyerah, tapi berusaha upgrade diri kita, sehingga apapun yang menjadi hambatan dalam diri kita bisa kita upgrade. Sehingga dengan kita upgrade diri, maka peluang-peluang kita untuk bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi akan terbuka bagi kita. Jauh lebih terbuka. Betul. Daripada kita kayak gitu, Coach. Hanya santai, biarin aja. Apalagi menutup diri, tidak memperhatikan diri. Aduh. Nanti penampilan juga penting nih ya. Habis itu nyalain, wah Tuhan nggak kasih jodoh ke saya.
Padahal ya mungkin, mohon maaf ya, mungkin ada bau badan gitu ya, deketin pacar atau deketin cewek atau wanita lain sehingga ditolak, sehingga mengatakan, oh kayaknya saya nggak bisa dapat jodoh nih. Padahal ada hal-hal dalam diri kita yang memang harus kita perbaiki. Betul. Gitu ya? Betul. Oke. Betul. Ya, menarik nih Bro Chris nih. Ya, seiman. Ya, oke, seiman. Seiman gitu. Kenapa? Karena tujuan pernikahan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Oke, betul. Iya. Jadi kalau kita tidak seiman, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Tuhan yang mana yang dimuliakan? Dan itu akan beranjak ke keturunan, gitu. Kita akan bingung gitu. Anak kita akan bingung. Wah, kita mau ikutin siapa nih, papa atau mama? Gitu. Tapi kalau dalam hal karakter, bagaimana menurut Bro Chris? Karakter itu menurut saya gini, Coach. Saya sama istri itu punya karakter yang sangat jauh berbeda. Gitu. Saya pernah dengar satu orang bilang begini, Coach. Ya. Ini bukan kami. Ya. Satu orang bilang begini, orang dekat saya juga. Gitu. Dia bilang begini, tahu nggak? Dia bilang begitu. Tahu nggak? Dulu waktu saya pacaran, saya tuh merasa cocok banget sama nih orang gitu. Hobinya sama, kayaknya pandangannya sama. Gitu. Ternyata setelah menikah, beda jauh. Kok bisa begitu ya? Saya juga nggak tahu kok bisa begitu. Ya mungkin kalau masa pacaran itu masa promosi kali. Jadi tampilkan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau soal karakter, saya dan istri saya beda jauh. Saya lebih cenderung melankolik pragmatis. Istri saya lebih cenderung sanguin dan kolerik. Jadi ini beda jauh. Tapi Tuhan bisa persatukan kami dengan sebuah pernikahan. Dan pernikahan ini kami jalanin 22 tahun lagi dengan bahagia. Gitu. Artinya meskipun yang kolerik dan sanguin itu istri saya, tetapi yang memimpin keluarga tetap saya sebagai kepala rumah tangga. Gitu. Jadi ini Tuhan yang akan bekerja untuk mempersatukan kita, meskipun kita bertolak belakang soal karakter. Jangan khawatir kalau soal karakter. Kalau karakter berarti tidak ada orang yang ketika karakternya sama pun pasti juga bisa akan jadi masalah ya. Betul. Kayak tadi yang bilang itu. Iya. Kayaknya sama nih. Gue sama dia itu kayaknya cocok banget. Ternyata setelah menikah beda jauh. Oke. Itu kalau berbicara mengenai karakter Bro Chris. Kalau berbicara mengenai tabiat gimana? Misalnya nih, ketika pacaran sudah tahu nih, calonnya ini atau pacarnya ini suka dugem misalnya. Atau misalnya pacarnya ini suka mukul atau suka play victim gitu, ya jadi toksik gitu dalam hubungannya. Nah ada juga yang misalnya itu suka minum-minum atau narkoba dan lain sebagainya. Berarti ini adalah tabiat-tabiat yang ya tidak baik, sangat-sangat tidak baik. Betul. Ya. Nah kalau ketika ada seperti itu, apakah terus dipertahankan atau harus ditinggalkan nih menurut Bro Chris? Menurut saya sobat cinta mesti bijak. Gitu. Betul. Dalam artian kalau kita menikah kita akan hidup dengan dia seumur hidup. Jadi kita mesti bisa bayangin kita hidup dengan orang ini. Kita hidup dengan orang yang dugem, kita hidup dengan orang yang narkoba, kita hidup dengan orang yang punya kecenderungan untuk KDRT. Gitu. Apakah kita sanggup? Gitu. Jadi menurut saya waktu kita pacaran aja dia udah berani mukul kita. Apalagi nanti sudah menikah. Betul. Gitu. Itu mesti dipikirkan benar. Gitu. Jadi kita harus bisa bayangin. Tentunya saya juga nggak menutup diri dan Sobat Cinta juga harus bisa tetap terbuka dengan advice daripada orang-orang yang sudah lebih pengalaman dengan kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah hidup rohani, pemimpin rohani yang sudah hidup lebih lama dengan kita daripada ini orang yang baru aja dekat dengan kita, baru kenal, gitu. Apalagi punya kecenderungan kayak tadi, Coach. Betul. Gitu. Ketika tabiat tidak baik mabok, itu kan apa ya? Maksudnya seringkali akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Betul. Tapi kan ada sering mengatakan, ya nanti berjalannya waktu kan tabiatnya bisa hilang. Terus atau juga ada yang mengatakan, ya mungkin saat dia seperti ini karena dia stres. Tapi nanti kalau nikah dia bisa berubah. Dia juga janji loh sama saya. Nah kira-kira gimana nih, Bro Chris? Kalau saya ya, Coach.
ya kamu berubah dulu, bener dulu, baru gua mau sedekat sama kamu. Oh iya, iya. Iya dong. Jadi jangan ambil resiko Jangan gitu ambil ya. resiko. Iya. Jangan ambil resiko. Betul. Karena kalau misalnya, wah dia pasti berubah. Emang yakin kamu bisa rubah orang ini? Iya. Yang bisa berubah orang itu cuma dirinya sendiri dan Sama Tuhan. Iya. kita mau berusaha dengan cara apapun. Iya. Kalau dianya tidak mau berubah, Iya. tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Oke. Gitu. Jadi sebaiknya mesti hati-hati, mesti pilih, Iya. mesti filter. Yang Iya. tadi bilang, Betul. filter itu penting sekali. Iya. Iya, karena kita harus bisa bayangin. Cluenya begitu, kita harus bisa bayangin kita hidup dengan dia. Tahan nggak gitu ya? Tahan nggak? Iya. Ya, jadi ada penelitian juga Sobat Cinta yang menunjukkan rata-rata wanita sudah tahu karakter atau tabiat yang jelek daripada pasangannya. Tetapi mereka memaksakan diri untuk menikah dengan pasangannya tersebut, tetapi ujung-ujungnya berakhir dengan perceraian. Ya, ada penelitian yang menunjukkan seperti itu. Jadi bagi Sobat Cinta, ketika dalam menjalin hubungan, ketika kita mendapatkan pasangan yang dalam tanda kutip punya tabiat yang luar biasa itu, ya menurut saya juga janganlah kita mengambil resiko ya dengan pasangan yang seperti itu. Lebih baik kita tinggalkan, cari yang lebih baik, cari yang bisa mengupgrade diri. Begitu ya. Masih banyak kok cowok-cowok yang baik-baik. Jadi jangan takut Sobat Cinta ya, jangan. Yang terpenting adalah jangan melibatkan seks di dalam pacaran. Ya, karena ketika kita sudah melibatkan seks di dalam pacaran, maka kita sudah menutup sebelah mata. Ya, sudah terlanjur. Ya, walaupun kita sudah tahu tabiatnya tidak baik, tapi tetap kita akan paksakan lanjut hubungan itu karena sudah terlanjur. Ya, jadi makanya Sobat Cinta, bagi Sobat Cinta yang mau membangun hubungan pacaran atau dalam mencari jodoh untuk menuju ke jenjang pernikahan, ingat, jangan libatkan seks di dalam pacaran Anda. Ya. Oke nih Bro Chris, ya pertanyaan terakhir nih. Oh, udah terakhir nih. Sudah terakhir karena kita juga dibatasi oleh waktu gitu ya. Nah, kalau ada yang bisa Bro Chris sampaikan nih bagi Sobat Cinta yang dalam perjalanan mencari jodohnya tetapi belum dapat, kira-kira Bro Chris itu mau menyampaikan apa nih untuk Sobat Cinta? Ya, sebenarnya semua yang kita bicarakan tadi tinggal dirangkum jadi satu sih, Coach. Yang pertama, kita dilahirkan untuk menikah, untuk sebagian besar orang. Ya. Yang kedua adalah tadi, ketika kita pengen menikah, kita harus atau cari jodoh lah ya, itu kita harus punya komunitas. Kita harus punya yang namanya bergaul dengan orang. Ya, jadi Sobat Cinta jangan cuma diem-diem aja di rumah. Jangan menyendiri gitu ya. Jangan menyendiri, cari komunitas yang baik gitu. Yang ketiga adalah upgrade diri. Ya, ketika kita mengupgrade diri, kita akan terlihat lebih menarik. Ketika kita mengupgrade diri, kita punya banyak value di dalam hidup kita. Nilai-nilainya nambah gitu. Sehingga kalau spek, misalnya manusia punya spek gitu, speknya makin lama makin tinggi, gitu. Apa namanya, RAM-nya apa kalau komputer gitu. Itu prosesornya segala macam itu semakin lama semakin tinggi. Dengan kita semakin tinggi, otomatis kita akan banyak menarik lawan jenis. Gitu. Yang kita nanti bisa pilih yang mana yang sesuai dengan kita punya kriteria gitu. Dan yang paling penting berdoa. Ya, berdoa kalau memang ini jodoh dari Tuhan, biarlah Tuhan yang memilihkan untuk kita, melancarkan segala sesuatunya gitu. Jadi itu kira-kira Coach. Ya itu mesti seimbang, mesti seiman. Umur juga jangan terlalu jauh gitu ya bedanya. Iya benar. Ya kalau memang benar-benar terpaksa dan harus, nggak apa-apa sih kita apply dating apps. Tapi filternya harus kuat itu di sana. Dan jangan sembarangan. Iya, asal ada aja lah, gue udah hampir 30 atau udah hampir 35 gitu, asal ada, jangan seperti itu. Ya, karena sekali kita menentukan kita menikah dengan orang A gitu, si A, si B, kita harus bisa membayangkan ketika kita hidup bersama dengan dia seumur hidup bagaimana. Gitu. Libatkan Tuhan lah Sobat Cinta. Untuk hal yang semacam ini, karena saya percaya Tuhan menyediakan tepat pada waktunya, Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Gitu kira-kira Coach.
Oke, Sobat Cinta, demikian perbincangan kita dengan Bro Chris mengenai topik kita pada hari ini, yaitu di mana jodoh saya. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bagi Sobat Cinta, ya ketika kita mau mencari jodoh, ya harus punya komunitas. Betul. Ya, dalam berjalannya waktu kita untuk mendapatkan pasangan itu, berusaha upgrade diri. Betul. Karena semakin tinggi value kita, maka juga kita akan menarik value-value yang lebih berharga di luar sana yang nantinya mungkin akan menjadi pasangan hidup kita. Ya. Dan jangan lupa untuk terus berdoa, minta tuntunan Tuhan ketika kita mendapatkan pasangan, mendapatkan calon yang menurut kita menarik, ya kita juga jangan lupa didoakan. Ya. Oke, Sobat Cinta, sampai jumpa di sesi berikutnya.